eh, Messi, oke, itu tadi Messi. Terus transfer ya, transfer. Benzema Ah, sudah pindah nih. Benzema sudah resmi. Kira-kira Bisa. nih kan, Mm-mm, kira-kira mm-mm. striker-striker atau nomor 9 kan sudah mulai anu ya. Eh sudah mulai masuk proses transisi harus digantikan pasca Benzema ke Arab, Hmm, kemudian Zlatan pensiun pensiun. gitu kan. Iya, iya. Zlatan pensiun ya, bukan anu Pensiun. ya. Istirahat. Tuhan istirahat. Kan ada tuh di Nah, kitab kan, di kitab kalian kan. iya iya. Ada itu Tuhan menciptakan bumi itu 6 hari, terus hari ketujuh dia Eh, istirahat gitu kan. Tahu saya. Nah, pertama dari Zlatan lah dulu misalnya. Mm-mm. Zlatan. Pensiunnya dia ini menurutmu suatu kehilangan nggak di sepak bola khususnya Eropa gitu? Ah, Atau posisinya nanti keangkuhannya, ke anunya lah dengan gaya citranya dia lah kan? mm, mm. Kira-kira ada sosok yang bisa menggantikan dia nggak? Atau Erling Haaland kemungkinan besar akan bisa Oke, menggantikan. ini menarik ini, menarik, menarik, menarik. Ini bagus, bagus. Aku pertama ya, Zlatan itu seharusnya sih dia pensiunnya itu bukan pada saat dia lagi cedera gitu. Hmm. Jadi seenggaknya ada yang berkesan yang bisa ditinggalkan Hmm. sama dia. Harusnya sih kalau aku pribadi itu dia pensiunnya pas dia Hmm. berhasil bawa Milan juara gitu. Musim lalu gitu Musim maksudnya ya. lalu, harusnya musim Eh, lalu tuh biar lebih berkesan. hmm. Sekarang juga berkesan gitu. Cuman Hmm. eh, agak ada yang sedikit hilang gitu. Agak Hmm. kurang greget itu pensiunnya. Eh, Hmm. terus apakah Zlatan itu kehilangan sepak bola? Kalau dulu kan ada yang Zlatan pernah bilang eh, eh, pada saat mereka masih kecil yang mereka perhatikan tuh selalu permainannya Ronaldo Nazario, makanya Hmm. dia mengidolakan Ronaldo. Dan itu juga Hmm. itu juga kelihatan dari skillnya Zlatan yang meskipun dia 6'5" tapi Hmm. Hmm. bisa elastiko, bisa Hmm. aneh-aneh gitu kan, itu sebenarnya Hmm. bukan tipikal nomor 9 yang gede gitu, yang jangkung gitu. Hmm. Zlatan ngomong kalau Ronaldo is football. Hmm. Aku sih merasanya ya Zlatan is football gitu. Hmm. Jadi pasca Ronaldo, Zlatan itu termasuk itulah, Zlatan is, ya namanya Tuhan, gimana kita nggak bisa, kita mau ngapain lagi, itu Tuhan. Tapi jelas angkuhnya itu bakal yang hilang dari Zlatan itu ya, ya dia tuh Jose Mourinho tapi versi pemain lah, itu Hollywood itu. Hmm. Eh, Ya. Kalau dibilang siapa yang bisa menggantikan dia dari Eh, segi personality, aku belum melihat ada hmm. yang bisa sih. Erling Haaland itu, Hmm. dia itu kelihatannya aja sangar. Kelihatannya aja dia tuh sangar di lapangan, tapi aslinya tuh Eh, ini pemain, ini bocah, maksudnya dia eh, tuh nggak di pada saat Zlatan ada di umur yang sama seperti Haaland gitu. hmm. Zlatan udah kelihatan karismanya, Haaland itu kelihatannya tuh cuman karena dia Hmm. ya kayak robot aja, kaku gitu kan. Hmm. Wong dia itu pernah diwawancarai, kamu suka main apa gitu di kesibukanmu gitu Hmm. kan. Dia sampai Hmm. malu ngomong kalau dia itu ternyata main Minecraft sama temannya. Mbok yang ngomong gitu loh. Itu kan sebenarnya Iya, iya, iya. hal-hal yang itu, jadi kalau dibilang personalitinya ya mungkin itu akan terbentuk, tapi aku nggak yakin sih kalau lihat Halan. Eh, nggak ada, yang jelas nggak ada, belum ada pemain yang bisa punya karakter seperti yang kuat seperti Zlatan. Karena memang kalau Zlatan itu di setiap eh, interview dia selalu bisa menemukan eh, rangkaian kata yang gimana supaya dia itu selalu di atas gitu. Walaupun Iya. misalnya dibilang dia nggak pernah meraih gelar Champions League gitu kan. Mm-mm.
di Mm, prestasi di timnas juga eh, ya gitu-gitu aja gitu kan, yang dikenang gol saltonya lawan Inggris gitu kan. mm, Kemudian pernah mengalahkan Italia di Piala Eropa 2004 atau 2000 berapa gitu kan. mm. Jadi memang kalau Erling Haaland seperti yang kamu bilang, kalau aku mau coba gambarkan ya, analogi ini ya. Oke. eh, Kalau di politik itu Zlatan itu Rocky Gerung lah kan, yang seorang ahli filsafat yang kayaknya memang kadang hal yang kayaknya sudah mutlak aja dia bisa mendefinisikan dengan Dipelintir, ya, iya, iya, didefinisikan dengan ulang. Mm. dan membuat semua yang lain itu apa yang dibilang menggambarkan lawan politiknya dongo gitu kan. Dong, iya, iya. Nah, sedangkan kayaknya kalau Erling Haaland seperti yang kamu bilang itu masih kayak kelas-kelasnya Masinton lah, Masinton kan. Masih. Tapi kehil- dengan pensiunnya Zlatan dan pindahnya Benzema. Benzema ke Arab ini, Mm-mm. ya kita mungkin menjadi salah satu generasi yang beruntung ya, bisa Mm. melewati mulai dari 2009 Benzema pindah ke Madrid Real dari Madrid. Olympique Lyon gitu kan. Mm. Kita menjadi generasi yang beruntung yang bisa menikmati performanya selama di Madrid gitu, dan 20 tahun atau 30 tahun lagi kita akan menikmati sejarah yang sudah dibentuk seperti yang saat ini kita hanya bisa menikmati klip-klip seperti Maradona gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Ronaldo di tahun mulai dari 90-an gitu kan. Iya, iya. Dan Benzema Zlatan ini kita akan menikmatinya di 20 tahun, 30 tahun lagi gitu kan. Mm-mm. Karena Mm. secara nama sebenarnya nama mereka ini kan akan selalu ketutupan Sama Mega Ronaldo Bintang dan dua itu, Messi iya. gitu kan. Iya, iya. Dan ya memang itu yang nggak bisa dihindarin gitu. Mm-mm. Salahnya karena kenapa mereka ada di zaman yang berbarengan gitu. Jadi Mm-mm. nggak tahu kira-kira kedua pemain ini akan ada yang bisa menggantikan, baik itu dari personalitinya kah atau misalnya dari performa di lapangan, karena Benzema dia sudah melewati masanya Ronaldo, Gareth Bale, dia masih tetap bisa bertahan di situ kan. Iya. Dan Sudah jadi pernah mentornya melewati. Vinicius. Iya, jadi ya kita nggak tahu kira-kira Benzema di Arab nanti memang memang ingin supaya lebih sering aja naik haji atau umroh gitu. Iya. Kayaknya itu. Supaya bisa tiap hari gitu kan. Mm-mm. Dan ini dan sekaligus dia hitung-hitung siapa tahu dia bisa nambah amal untuk di surga nanti masuk bantu temannya login. Assalamualaikum Hammega. Assalamualaikum Uzbekistan. Aneh, kaderisasi ya. Kaderisa. Mustafa. Eh, masih soal dua nama ini ya. Hmm. Dengan pindahnya Benzema, pensiunnya Zlatan, Hmm. kamu ngerasa nggak sih kalau ini adalah tahun dan beberapa tahun ke depan itu menjadi tahun di mana eh, kita akan merasakan eh, kalau sepak bola itu memang harus ada satu center forward dalam artian literally nomor 9 Hmm. dan mungkin cuma sejauh ini ya kalau misalnya kita bandingkan liga-liga top Eropa, Liga Inggris itu nomor 9 yang betul-betul qualified dan Hmm. top perform itu cuma Haaland gitu. Hmm. Mbappe itu bukan nomor 9. Hmm. Dia nggak memenuhi kriteria untuk jadi nomor 9 gitu. Hmm. Di Atletico Madrid Joao Felix juga bukan nomor 9. Hmm. Real Madrid Vinicius bukan nomor 9. Hmm. Barcelona nggak ada nomor 9-nya. Hmm. MU butuh nomor 9 gitu kan. Hmm. Chelsea, Liverpool Gakpo itu Gakpo Nunez itu masih bisa tuh jadi nomor 9 Hmm. gitu.
Nah, dengan krisis ini aku jadi berpikir gitu loh. Sampai kapan dan akan nanti pasti akan ada titik di mana manajer itu merasa atau kita sebagai fans itu merasa memang harus ada satu yang betul-betul goal getter lah istilah zaman dulunya Hmm, gitu, si nomor hmm, 9 ini gitu. hmm, Dan dengan memasuki musim transfer musim panas ini gitu, MU nyari nomor 9, siapa yang menurutmu bisa ada di posisi nomor 9 dalam beberapa tahun ke depan? Dari segi ya pokoknya yang standar nomor 9 lah. hmm, Oportunis, bisa lolos dari perangkap offside, peluang sekecil mungkin pun bisa dikonversi jadi gol. Uh, hmm, yang bonus nomor 9 itu sebenarnya dia bisa bergerak leluasa atau enggak gitu. Tapi tiga hmm, atribut ini menurutku yang penting gitu. Itu hmm. kan yang ada cuma Halan aja sebenarnya. Nah, kamu ada nama-nama enggak yang bisa jadi incaran komoditi panas di musim panas nanti, khususnya di United atau klub-klub lain? Hmm. Pertama mungkin dari segi anu ya, eh, kira-kira tim apakah memang harus selalu ada nomor 9-nya gitu kan? Hmm. Aku jadi terpikir gini terkait pemain nomor 10. Siapa tahu memang Hmm. eh, terkait perubahan revolusi taktikal dan strategi ini Hmm. akan ada the next nomor 10 yang hilang gitu, eh, yang nggak terlalu harus ada di itu nomor 10-nya gitu, pemain nomor 10-nya. Hmm. Karena misalnya melihat dari pemain-pemain yang ada sekarang itu, pelatih itu kayaknya lebih suka tipikal seperti pemain Sadio Mane, Kylian Mbappe Hmm. yang atributnya itu dia bisa mencetak gol dengan kemampuan Individu. eh, individunya kan, bisa take on, Hmm. punya kecepatan gitu kan. Hmm. Sedangkan kalau misalnya tipikal nomor 9 yang asli memang goal getter yang beroperasinya itu hanya di sekitar kotak penalti, dengan memainkan pemain yang tipikal seperti itu, meminimalisir opsi yang ada di lapangan. Sama seperti yang dialami City pada saat kalah lawan Madrid Champions League musim lalu gitu kan. Hmm. Yang pada saat tidak efektif dari tiki taka permainan City, mereka mau coba opsi long ball, nggak ada yang terima gitu kan. Hmm. Eee, tapi kalau misalnya, dibilang apakah memang tim itu harus ada nomor 9, kalau harusnya sih enggak, tapi sebagai opsi iya gitu kan. Karena Hmm. pada saat ada kebuntuan, ya supaya ada plan B-nya gitu. Hmm. Nah, pemain yang sekarang ini kira-kira siapa yang punya prospek gitu, Hmm. aku nggak bisa nyebutkan namanya, tapi kalau aku ngelihat dari pergeseran beberapa musim ini, pemain-pemain yang punya punya atribut badan besar gitu kan, Hmm. tinggi, kayaknya menunggu pemain-pemain dari negara-negara Balkan. Karena kalau kita lihat pemain yang dilahirkan di Inggris misalnya lah dulu kan, yang kita familiar, ah, Jermain Defoe. ya kayak gitu-gitulah kan. Eee, Masa Oxlade-Chamberlain gitu kan, jadi 3 di depan gitu kan. Praktis kalau di Inggris sekarang yang ada itu sisa Harry Kane aja, sebelumnya Jamie Vardy gitu kan. Iya, betul. Eee, di Itali malah mereka lagi anu, apa namanya, naturalisasi Iya, pemain iya, dari naturalisasi, iya. Argentina kan, saking nggak Mhm. adanya itu, striker Itali gitu yang dulu kita kenal mulai dari Christian Vieri, Hmm. Gilardino gitu kan, Ya Del Quinta. Vecchio gitu kan, Yaquinta. Nah, sekarang, siapa tuh strikernya Napoli? Lupa Osimhen. aku. Bukan, bukan yang Itali tuh, Siapa? Nggak tahu aku. cadangannya si Oh. Osimhen gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, di Spanyol dari dulu nggak ada dia setelah pasca Torres tuh kayaknya nggak ada Iya. yang punya atribut besar gitu kan. David Villa itu tipikalnya dia yang
punya kecepatan dan bukan yang statis di kotak penalti gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang siapa prospeknya sekarang, kemungkinan besar ya itu opsinya dari pemain dari negara Balkan gitu. Ya Erling Haaland, kemudian Rasmus Højlund gitu kan, Ya, strikernya Atalanta. Atalanta gitu kan. Hmm. Jadi setelah Benzema, Ibrahimovic, Lewandowski kemungkinan sebentar Hmm. lagi juga akan Hmm. selesai gitu kan. Hmm. Ya akan mulai bergeser sih, dan pelatih-pelatih kayaknya akan menyesuaikan dari revolusi taktik dan strateginya, nggak yang harus. Kalau dulu kan kenapa starting eleven itu ada nomor 11 sampai nomor 1 sampai 11, semua pemain itu diposisikan sesuai dengan nomor punggungnya gitu kan. Iya, iya pada Nah, awalnya ya. Hmm. dan di tahun yang sekarang ini yang nomor 10 udah nggak ada tuh yang pemain kayak zamannya Riquelme gitu yang Hmm. punya harus mengandalkan otak tuh, visi itu kan. Iya, Hanya iya. muter-muter badan, umpan lob gitu kan, selesai barang kan. Nah, yang sekarang sekarang misalnya tinggal kita menikmatin aja zaman-zamannya Giroud ini kan. Ya, Giroud, Giroud ya. kemudian siapa lagi di Inter tuh Dzeko gitu. Madrid, Hmm. Vlahovic. Ya, La Vlahovic lah yang Kakak. praktis yang punya usia muda sekarang Vlahovic lah, tapi karirnya pun di Juve ya sama seperti warna bajunya hitam putih, kadang hitam kadang putih kan. Mending pindah aja ke Vlahovic. Iya. Kalau Benjamin Sesko, Benjamin Sesko ini kayaknya memang performa timnya lagi bapuk bener nih. Jadi nggak pernah hmm, kelihatan dia namanya dia. Jadi dia hmm, kan di Salzburg kan. ya, Kemudian pas ada berita ketertarikan United ke dia, mm-mm. langsung di kontrak baru dengan ada buyout clause-nya. Dan kalau nggak salah dia sudah setengah itu miliknya si Leipzig kalau nggak salah. Hmm. Selingan ini. Jadi eh, kalau misalnya nanti ternyata di apa kompetisi Bundesliga. eh Piala Eropa yang terdekat ini 2026 ya. 2024 itu 2024 Jerman. Piala Eropa ya. Euro, Euro, Nah, Euro 2004 ya. Euro. Nah, Ah. kemungkinan besar mungkin di sini nanti kesempatan pemain-pemain baru pengganti dari yang senior-senior ini yang sudah pensiun dan pindah akan mulai kelihatan bibit-bibitnya di kompetisi besar Eropa ini Hmm. nanti. Mm-mm. Aku kalau nomor 9 bicara nomor 9 ya. Sebenarnya Alexander Isak itu nomor 9 aslinya. Hmm. Cuma Ya, ya. karena dia lebih komplit, dia Hmm. bisa track back, bisa main melebar gitu. Hmm. Jadi ada opsi dari Eddie Howe untuk mengoptimalkan Hmm. perannya Isak gitu, nggak cuma jadi nomor 9 tapi bisa jadi Hmm. defensive forward istilahnya kalau nggak salah. Hmm. Jadi ya memang nomor 9 itu sekarang sudah setelah nomor 10 yang hilang gitu dan nomor Hmm. 9 juga sepertinya akan krisis gitu dalam beberapa tahun Hmm. ke depan gitu. Jadi siapa kira-kira yang perlu dibeli United? Hollywood atau Harry Kane? Kalau mau memang pengen anu sih malah Evan Ferguson malah sekalian anu Oh, yang boleh tuh. memang Ya, sudah ya, ya. kenal sama ini atmosfer Liga Inggris gitu kan. Ya, 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 Di ya, ya, ya. di Brighton pun dia porsi mainnya dibagi rata sama De Zerbi gantian dengan Danny Welbeck gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya karena aku melihatnya gini, Harry Kane tuh banyak faktor yang nggak bisa terpenuhi kenapa dia nggak bisa ke MU gitu. Mm. Harry Kane pun kayaknya nggak yakin dia bakalan bisa meraih gelar juara kalau dia pindah ke MU di usianya dia, ya kan? Dengan Mm. segala problematika di tubuh United yang belum stabil, Mm. dia belum bisa melihat ada jaminan dia bakalan mengangkat piala Mm. musim depan. Mm. Kemudian yang kedua ya faktor Daniel Levy lah kan yang udah terang-terangan bilang kalaupun dijual dia kan lebih memilih di luar transfer out Inggris. ke luar Inggris gitu Mm. kan. Mm. Mm. Rasmus Højlund tuh aku takutnya ini bakalan jadi Amad Diallo jilid 2.
kacau nih barang nih kan. Kalau Ahmad Jalil itu kita lihat dulu, waduh ini bakalan top tier nih kan, gaya-gaya Hmm, dia mm-mm, ternyata ampas juga gitu kan di Sunderland aja dia bagusnya dia. hmm, Tapi kalau misalnya ngelihat tipikalnya atau filosofinya seorang Erik ten Hag yang di Ajax dia bisa percaya dengan pemain muda gitu, mm-mm, kemudian untuk jangka panjang ya Evan Ferguson sih kalau aku lihat, tapi memang harus didukung dengan manajemen United gitu. hmm, Seberapa hmm, yakin hmm, hmm, seberapa yakin manajemen United dengan Ten Hag bisa menunjuk satu nama gitu untuk jangka panjang gitu. Kalau misalnya hmm, yang di atas itu nggak pengennya itu hasil yang instan gitu ya harus berani juga dengan kasih uang 150 juta yang untuk seorang striker yang sisa kontrak 1 tahun di Spurs gitu kan. hmm, Tapi hmm. ya ini kan bukan hanya sekedar United pengen pemain ini kemudian dia mau gitu kan. Iya. Dan Kalau dan Madrid sudah terlebih lagi, maju, hmm, terlebih lagi yang di atas itu juga masih tidak jelas kayak apa. itu dia. Tapi ngomongin ngomongin Harry Kane, berapa sebenarnya nilai transfer yang layak untuk seorang Harry Kane di musim panas ini? 80 juta itu mahal atau enggak? Atau bisa lebih dari itu atau gimana? Karena sebenarnya Harry Kane itu sebenarnya posisinya sekarang dia Hmm. serba salah sih. Maksudnya dia mau pindah juga sudah lewat ininya gitu kan. Terus nilainya pasti market value-nya turun gitu. Berapa Hmm. sebenarnya nilai yang pantas untuk seorang Harry Kane? Eh, aku ngelihat di luar dari dia pemain Inggris ya. Hmm, Aku ngelihat komparasinya itu malah ngebandingin ke Van Persie. Van oke, Persie aja 22 juta loh. oke. 22 juta dan langsung Juara. ada juara gitu kan. Ya, ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari nilai rivalitas lah. United dengan Arsenal itu lebih tinggi rivalitasnya dibandingkan United dengan Jadi Tottenham Tottenham. gitu kan. Ya, ayam sayur Jadi, apa yang mau nah, dirivalitaskan? jadi aku nggak tahu atensi Daniel Levy ini sesensitif itu ke melakukan Hmm, transfer ke United apa gitu kan. hmm, Kecuali kalau misalnya ada ada satu pergesekan antar owner memang di luar dari sepak bola gitu kan. Daniel hmm. Levy dan kawan-kawannya nggak mau berbisnis dengan orang Amerika misalnya gitu. Bisa jadi, bisa Hmm. jadi. Jadi bukan antara Spurs dengan United gitu kan. Nah, jadi Personal pemiliknya ya. iya. Nah, Hmm, kalau yang kita lihat kan sejauh ini sebenarnya proses transfer antara dari pemain United ke Spurs atau Spurs ke United mungkin yang terakhir yang kita ingat itu hanya Michael Carrick aja kayaknya siapa yang Michael Carrick ya. Hmm. proses transfer yang panas yang bisa membuat tim yang setelah pindah jadi bikin tim lamanya itu jelek gitu kan. Iya. Nggak ada juga atensi sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau lihat dari segi nilai, mau 80 atau 100 atau 50, ngelihat dari Harry Kane-nya juga kayaknya nggak ada niatan buat pindah ke United, jadi kayaknya nggak Mahal-mahal perlu ya. dipenuhin gitu. Nilai Hmm. pantas apa enggaknya, aku ngambil bandingan Van Persie aja. 22 Hmm. juta satu musim memang betul-betul tune in gitu kan. Hmm. Ya itu yang worth it nilainya gitu. Kalau misalnya 100 juta dengan Harry Kane umur 29 tahun sisa kontrak 1 tahun nggak ada jaminan gitu karena apakah seorang Harry Kane itu memang bisa mengangkat performa United nih tim ini bukan Hmm. Spurs gitu. Di pot kita sebelumnya aku bilang memang orang membicarakan kehebatan Erling Haaland dengan 37-38 golnya di Liga Inggris, Iya, iya, tapi iya. aku lebih memilih Harry performa Kane Harry sebagai Kane yang pemain bisa terbaik. eh, Hmm. di tengah-tengah caruk maruknya Spurs gitu. Tapi kemungkinan besar dia hanya bisa melakukan itu di Spurs gitu. Beban Hmm. mentalnya beda dengan pada saat menggunakan seragam merah di Hmm. Manchester gitu kan. Iya. Apalagi kita nggak tahu misalnya nanti Anthony Cumabala gimana nanti kabarnya apakah mengikuti Greenwood gitu kan Iya, iya, dengan iya, iya. kasus terakhirnya Hmm. Hmm, hmm. Marcus Rashford yang dia yang sekarang jadi
Mr. Manchester yang Hmm. kayaknya nggak bakalan bisa tergeser gitu kan. Mm-mm. Kemudian lini tengah yang ya kapan Bruno tampil bagus di situ juga bagus United gitu. Iya, Kapan dia iya. jelek ya Jelek jelek juga. semua gitu kan. Ya, iya, iya. Ah. Casemiro yang kita nggak tahu dia masih belum bisa menahan nafsunya untuk tackle kartu merah gitu kan. Jadi memang terlalu riskan sih. Mau berapapun nilainya Harry Kane, Harry kalau Kane. misalnya apalagi 4 kali lipat dari nilai Van Persie, kalau menurutku sih Hmm. nggak worth sih. Nggak worth ya. Aku mau ngambil statementnya Ben Foster. Hmm. Harry Kane, tapi di nggak, si Mark Goldbridge ini nggak setuju gitu. Harry Ah, Kane pindah ke City, partner hmm, dengan Erling Haaland, itu akan hmm. jadi duet yang mematikan. Kamu setuju apa enggak? Dan klaim dari Ben Foster, Hmm. itu akan total jumlah golnya keduanya itu kalau mereka di satu tim di Manchester City, misalnya City mau beli Hmm. Harry Kane, itu bisa 60-70. Hmm. Gimana kamu melihat statement bold claim dari Fozzy ini? Emang iya gitu. Kalau dipikir Harry Kane sama Erling Haaland itu bisa kayak gitu padu. Kalau dilatih Pep iya. Yang menentukan ini si botak ini, ya kan? Jadi sebenarnya sebenarnya mau dia pindah ke mana ke Inter Milan pun Harry Kane ini kalau dilatih sama Pep kayaknya oke-oke aja. Walaupun walaupun kalau kita ngelihat berkaca dari pada saat Pep di Barca atau di Munchen gitu kan, Hmm. eh, yang dulu pertama kali mungkin menerapkan False nine. false nine gitu kan, Hmm. eh, ya kalau sudah menggunakan false, jadi mungkin si Ben Foster itu ngelihatnya kan perannya kalau diduetkan ini Harry Kane dengan Erling Haaland gitu, Harry Kane kan agak ditarik Penyuplai. jadi Iya, ke jemput bola belakang. kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi di belakangnya si Erling Haaland. Nah, Pep itu kita jarang ngelihat kalau sudah ada pemain yang diperankan sebagai false nine, nggak ada lagi striker Nggak ada di utamanya depannya. gitu. Iya, iya. Nah, sekarang ini kan kalau misalnya kapan diturunkan berbarengan Erling Haaland dengan Julian Alvarez, mereka itu malah lebih mayoritas sejajar tuh, nggak yang ada depan belakang kan. Hmm. Tapi memang kita akan sangat berdosa kalau misalnya menghakimi pada saat ada satu tim yang dilatih Pep, kita bilang nggak bisa gitu. Jadi nah, yang nggak dikasih tahu Ben Foster itu kan City ini dilatih sama Pep gitu kan. Dia hanya bilang kalau misalnya Harry Kane pindah ke City gitu kan. Nah, masalahnya sih Pep ini dia ya kayaknya mau dibuat mereka berbarengan pun bisa-bisa aja gitu. Di Hmm. di belakang itu cuman ada 2 orang, Nathan Ake dengan Johnston, bisa-bisa aja gitu kan. Bayangin aja pertandingan lawan apa tuh? Lawan Brighton, di belakang Hmm. itu cuman ada Rico Lewis sama Ruben Dias. Rico Iya, Lewis tuh bukan back tuh. iya, iya, Dia iya, tuh iya. gelandang yang punya postur pendek, Iya, bisa-bisanya gitu. iya, Nah, iya. jadi selama kata kuncinya sih di Pep sih gitu. Oke, oke. Kita nanti bahas Pep lebih dalam Inter, final UCL Inter sama City itu. Tapi sebagai penutup transfer ini gitu, United itu kan jelas sudah nggak kehilangan Wout Weghorst. Kemudian Ya. rumornya Maguire pindah ke Spurs. Terus si Anthony Elanga juga mau dijual. Terus Anthony Martial juga mau pergi. McTominay kabarnya ke Newcastle. Fred itu masih menunggu masa depannya, katanya sempat dideketin sama sama Newcastle juga kalau atau siapa gitu. Aku lupa. Fulham. Oh, Fulham, iya betul, Fulham. Ngomong sama Marco Silva, iya betul. Terus praktis squad United itu lemah gitu kan. Hmm, Ada apa? Ada kedalamannya nggak ada gitu. hmm, Rumor Kim Min Jae juga masih nggak jelas gitu. hmm. Uh, Kamu ada nama yang layak untuk didatangkan United di musim panas ini untuk mengisi pos-pos yang lemah?
Entah dan kiper, aku lupa kiper. Hmm. Penampilan De Gea di final FA kemarin itu Ah. katanya mengubah pandangan Erik ten Hag dan eh, katanya klub sedang mencari pengganti dan dua nama Eh, yang mencuat seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya itu Diogo Carlos hmm. dengan siapa yang satu lagi? David Raya. Diogo Costa. Diogo Eh, Carlos pemain lama nih. eh, Diogo Costa atau David Raya gitu. David Raya. Nah, kamu gimana melihat pergerakan United di bursa transfer ini? Karena agak aneh sih menurutku. Ini belum resmi dibuka, tapi nama-nama itu sudah ada gitu. Bahkan Mason Mount yang entah kenapa tiba-tiba namanya naik gitu. Bukan Hmm. United yang biasanya, meskipun pemilik di atas itu Eh, masih nggak jelas gitu. yang pertama sebelum kita ke David Raya gitu kan, ke Diogo Costa, selain mengisi yang pemain yang rumornya akan ditinggalkan gitu kan, Caicedo-nya Brighton itu aku ngelihat dia berpotensi seperti Kante dulu oleh Leicester. Kalau nggak salah Kante itu dibeli sama Chelsea itu hanya 32 juta, nggak sampai 40 juta gitu kan. Di waktu bersamaan itu MU membeli seorang Fred 60 juta dari Shakhtar Donetsk. Wah. Nah, Bangsat memang Ed eh Woodward ini. di luar dari misalnya pemberitaan yang paling kencang itu Caicedo diminati oleh Arsenal, Arsenal ya. harusnya sih United betul-betul all in ke Caicedo karena Erikson itu kalau Kacau misalnya itu. dia berbarengan Kacau itu dengan kemarin. Casemiro, Kacau kemarin final itu. Habis. eh, defensive role-nya tuh nggak bisa sama sekali Nggak ada gitu sama kan. sekali, nggak ada. Mau hanya sekedar mengganggu nggak bisa kan. Mm-mm. Apalagi kalau mau track back yang man to man itu nggak bisa sama sekali. Mm-mm. Eh, jadi kalau misalnya United hanya bergantung ke seorang Casemiro, Mm-mm. ya akan ada banyak banyak kemungkinan yang bisa membuat Casemiro nggak main, kartu merah lah, cedera lah, gitu kan, akumulasi lah kan. Dan musim kemarin itu sudah cukup lah, gitu kan. Ketakutan terburuk fans United itu Casemiro kartu merah. Iya, jadi sudah cukup lah gambaran itu yang dia musim lalu bukan hanya kartu merah satu kali dua kali gitu. Harus ada yang betul-betul memang bukan hanya sekedar pelapis Casemiro yang memang bisa eh, mungkin diduetkan dengan Casemiro kan, bisa Hmm. diduetkan, bisa bisa juga menjadi seorang pengganti karena Casemiro di United lebih lebih ofensif bermainnya gitu kan. Mm-mm. Nah, yang pertama Casemiro ini United harus all in sih kalau aku ngelihatnya, harus betul-betul. Kayak kalau misalnya dibilang 60 juta, 70 juta, Gas mending lah. ke dia aja lah Iya, gitu kan. iya, Dibanding betul. misalnya Harry Kane. eh, transfer saganya Frankie De Jong tuh nggak tahu tuh mau sampai Ah, kapan gitu. iya, Jadi iya. kayak sudah itu gitu. Mm. Jangan dilanjutkan, Iya, ya kan? heeh. Nah, Mm-mm. kemudian kalau misalnya di posisi kiper, Mm-mm. David Raya itu memang aku awalnya eh, cukup anu ya, impress dengan dia Impresif. Hmm. eh, karena dipercaya sama seorang Thomas Frank di Brentford itu, dan dia punya statistik yang bagus juga di musim ini. Kalau nggak salah dia nomor 3 atau nomor 4 yang clean sheet terbanyak Hmm. gitu. Padahal Hmm. dari menit bermain itu dia di akhir-akhir musim ini nggak dimainkan dia David Raya gitu. Mm-mm. Karena eh, dia juga pengen minta keluar. Tapi kalau Iya. misalnya kita pengen melihat yang lebih komplit lagi, malah aku kagetnya itu dengan kiper keduanya Brighton yang beberapa pertandingan terakhir dimainkan, Hmm. Jason Mm-mm. Steele gitu kan. Jesus, iya, ya. Gila, ini Hmm. pemain kayaknya yang masih muda banget, belum, bukan jadi kiper utama tapi bisa menjalankan taktik yang diinginkan seorang De Zerbi, Mm-mm. yang kayaknya pemain lawan ngepres dia pun dia Slow nggak, aja dia. Iya. iya, dia nggak Slow panik aja gitu. dia. Iya, iya memang. eh Kalau misalnya si si Diego Costanya si Porto,
Ya pada saat di Portugal kemarin di Jelek, Piala Dunia Piala jelek. Dunia ya. Mm-mm. Eh, Ya nggak se anu dengan pemberitaannya dia gitu kan kalau yang Mm-mm. kita lihat gitu. Mm-mm. Kita nggak tahu tapi apakah memang itu faktor mental pentasnya Piala Dunia dia nggak bisa gitu kan. Nah, mungkin Tapi dia kebalikannya Amrabat. Dia bukan spesialis turnamen. iya iya iya. Nah, kalau misalnya seperti yang kau bilang tadi akhirnya Erik ten Hag tersadarkan atas performa De Gea di final kemarin. Mm-mm. Kemungkinan dia sudah sadar dari dulu sebenarnya gitu. Cuman dia memang karena nggak ada pilihan. Mm-mm. Yang pertama, yang kedua dia memang juga sosok pelatih yang punya manajemen gimana supaya pemain yang ada sekarang ini dia tetap bisa Dimaksimalkan. gunakan tanpa ada clash yang antara pribadi gitu kan. Ya Mm. gimana dia memperlakukan seorang Harry Maguire, dia nggak pernah jadi starting eleven tapi nggak ada juga pemberitaan keluar yang memaksa Harry Maguire memburukkan seorang nama Erik ten Hag gitu kan Ya, karena ya. bagusnya manajemennya gitu. Mm-mm. Kemudian kalau misalnya di lini belakang, aku malah justru khawatir juga kalau misalnya Bek Kim Min kiri. Jae jadi masuk. Oh, oke. Misalnya dulu Kim Min Jae masuk, kemudian si Lisandro Martinez fit, gitu kan? Mm-mm. Rafael Varane fit, Mm-mm. eh, gimana nanti skemanya gitu? Mm. Apakah memang pasti ada yang dikorbankan kan? Iya, iya, iya. Victor Lindelof pun selama dia nggak ditandemkan dengan Harry Maguire, nggak Maguire aneh-aneh bagus dia. dia. Bagus dia. Eh, Bagus dia. Aneh-aneh dia. Passing Iya. grade-nya dia di pertandingan terakhir ini bagus-bagus terus dia gitu kan. Nah, kecuali kalau misalnya memang eh, dari dulu kan kita bilang kalau misalnya Lisandro Martinez masuk pada saat ada nomor 60 dia bisa didorong ke Mm-mm. jadi Mm-mm. seorang DMF gitu. Mm. Atau Lindelof Victor pun Lindelof bisa. yang kamu bilang Ya, juga kan. ya, ya. Tapi kayaknya itu nggak pernah ada kita lihat ada niatan dari seorang Erik ten Hag gitu kan. Nggak pernah ada niatan kayaknya. Eh, Bahkan dia malah memaksa seorang fullback kiri jadi center Jadi back bek gitu tengah. kan. Iya. Malah kebalik gitu kan. Iya. Malah kebalik gitu. Nah, Kim Min Jae ini mungkin prospek yang bagus sih kalau aku lihat karena lihat dari nilainya juga buyout clause-nya nggak besar-besar banget gitu. Hmm. Maksimal 50 juta gitu kan. Mm-mm. Tapi memang kayak yang pernah tweet juga auranya tuh kayak Harry Maguire mukanya kotak-kotak Iya, ya. gitu kan. Iya, iya, Trauma iya, iya. juga emang Mm. kepala-kepala botak kotak gitu kan. Nah, jujur aku belum pernah ngeliat sama sekali gimana dia pada saat main di Napoli gitu. Kalau Mm-mm. dulu Koli Bali memang di Napoli pun kayak monster dia. Tapi di Chelsea nggak ada. Karena memang Chelsea-nya aja ampas memang. Nah, kalau di kiper aku nggak tahu gimana possibility-nya seorang Jason Steele atau Ten Hag mungkin punya punya ada penglihatan di Liga Belanda sana karena Onana aku juga Onana. nggak expect juga awalnya dia sebagus itu di Inter gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi yang memang bikin lagi makin mengkhawatirkan nanti, misalnya nih United dari pemberitaan ini pemain yang diincar itu nggak ada gitu. Aku justru malah mempertanyakan scoutingnya United ini United. Mm. apa yang dibikin gitu loh. Apa ya? Apakah memang daftar-daftar nama yang sudah dikasih ke Ten Hag itu nggak ada yang Cocok. cocok gitu atau memang Mm. nggak ada kah scoutnya yang bisa melihat eh, sesuai dengan kebutuhan sekarang ini. De Gea kalau Mm-mm. misalnya dipaksain kayak gitu memang bingung juga aku sama De Gea ini. Kok bisa dia pasti sudah dengar dengan pembicaraan orang gitu kan. Kalau dia Iya, tuh kiper yang hanya bisa. konvensional. Jadi harusnya sih De Gea sudah bisa sadar dengan pemberitaan-pemberitaan di luar kalau misalnya dia nggak cocok lagi memainkan gaya permainannya menyesuaikan dengan kebutuhan sepak bola yang saat ini ada gitu kan. Kalau hanya Hmm. menunggu ada pemain yang punya tangan keras kemudian dia bisa berhasil menepis ya
nggak bisa hanya cukup seperti itu gitu kan. Hmm. Tinggal menunggu aja kira-kira Erik ten Hag bagaimana dia nge-push timnya bagian scoutingnya, kemudian si John Murtough. Kabarnya kan Oh. dia sudah ngasih list nama katanya ke John Murtough, tapi kita nggak tahu juga John Murtough nih malah malah abang adik dengan si Anu kan, Ed Woodward gitu. Apakah memang nggak ada gambaran sama sekali di siapa pemain bagus gitu kan? Iya, Masa iya, di iya. Liga Belanda atau Liga Italia sana nggak ada yang bisa dibeli, Ah, yang bisa mengisi kekurangan tim sekarang ini gitu. Jadi ah, ah. kalau misalnya dari belakang tadi, memang sudah seharusnya kiper itu ada pengganti. Yang aku bilang Hmm, dari yang nggak berubah dari 2011 itu hmm. cuma De Gea Tinggal dan DG aja, pemilik iya. United. Hmm, Nah, kemudian di belakang Kim Min Jae, kalau memang itu nggak bisa harus ada opsi kedua gitu kan, karena hmm. Varane juga dia agak labil juga dia ininya, cederanya dia. Iya. Hmm, Kemudian di lini belakang Caicedo gitu kan. hmm. Setelah McAllister resmi ke United, kita nggak tahu apakah nanti perlu dicari pelapisnya Bruno Fernandes gitu atau pelapisnya Eriksen. Harusnya Anthony sih iya. Martial, ya, siapa kira-kira untuk pemain nano yang bisa menjadi playmaker Nah, United yang kira-kira available nih di season ini? playmaker available. Aduh, siapa ya? Kalau City itu kan sudah sangat gencar dikabarkan bakalan sebentar lagi bisa mendapatkan tanda tangannya Nicolo Barella. Inter, pemain Terus, favorit itu. sedangkan kalau di United, kalau kita lihat dari gelagatnya kemarin pada saat United lawan Chelsea, gimana akrabnya Ten Hag ngejar seorang Hakim Ziyech gitu kan? Iya, 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 iya. Ya, kita nggak tahu juga gitu. Ini kan teman latihannya Antoninya ini kan. Iya, Jadi iya. kalau misalnya temenan gitu, kira-kira apa yang mau kita harapkan lebih gitu kan? Aku sih kalau misalnya penggantinya Bruno Fernandes, Eriksen itu seperti yang sudah aku sebutin di pot-pot sebelumnya, Hmm, James Madison, hmm, Yuri Tillemans, hmm, iya mungkin si Mason Mount bisa dipertimbangkan, tapi eh, Mason Mount itu decision makingnya itu buruk. Kalau misalnya kita eh, mau bandingkan dengan James Madison ya, untuk nomor 10 lebih 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 bagus James Madison sih. Yuri Tillemans juga hmm, bisa mengisi pos itu, posnya hybrid hybrid eight kan, hmm, Erikson gitu. Eh, atau mungkin si Southampton, James Ward-Prowse hmm, itu atributnya kalau dibandingkan dengan Madison dan hmm, siapa Mason Mount, James Ward-Prowse itu hmm, di bawah mereka bertiga gitu secara rata-rata ya, dari hmm, persentasenya gitu. Romeo Lavia mungkin juga yang seperti yang kamu bilang bisa sih kalau misalnya hmm, memang mau peremajaan skuad dan membentuk karakter tim, hmm, ya memang harus pemain-pemain yang bukan dari klub besar atau klub besar tapi egonya nggak besar gitu. hmm, hmm, Ya, ya medis yang pemain itu yang aku sebutin itu memenuhi kriteria kalau dalam hmm, pandanganku ya. Nggak tahu kalau fans hmm, United yang lain. Karena aku dari hmm, dari dulu pas masih main FM, hmm, Yuri Tillemans itu salah satu pemain yang wajib beli setiap kali transfer hmm. musim panas. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya di kamu bilang tadi Yuri Tillemans gitu kan, Hmm. dengan James Madison dibanding dengan Mason Mount, eh ini kan sebenarnya pemberitaan udah lama juga Udah sebenarnya lama, muncul gitu. iya, udah lama. Malah kalau bisa kita bilang kayak angkatannya selalu Siapa? berbarengan nih dengan si Neves nih. Apa? Ya kan? Neves sebentar lagi ke Barcelona katanya. Nah, itu dia udah sekian lama membanjiri beritaan ke United, ujung-ujungnya ke Barcelona gitu kan.
Nah, cuman kalau misalnya terkait pelapis siapa kira-kira untuk nomor 10 atau playmakernya United, lihat dari work rate-nya Bruno Fernandes, Hmm. track record cederanya. Kalaupun misalnya nggak ada pelapisnya, kayaknya untuk musim depan masih oke-oke aja gitu kan. Iya, iya. Sekarang tinggal di di sisi winger aja. Mau Mm-mm. sampai kapan bertahan mengharapkan seorang winger yang perannya bukan winger gitu kan, bukan yang nggak punya daya jelajah tinggi, nggak ada eksplosivitasnya. Mm-mm. Mm-mm. eh aku masih, kalau kamu mengidolakan seorang Ruben Neves, aku mengidolakan pemain Wolves lainnya yang dari Makassar. Siapa? Ada, Mak. Oh. Oh, itu sangar itu. Sangar juga itu. Hmm. Jadi Hmm. eh, Adama itu kan hampir-hampir mirip dengan Tony Valencia kalau anunya, Betul, betul, betul. yang bisa lari kencang tapi nggak bisa belok gitu kan. Nggak ada Nah, remnya dia itu. tapi setidaknya dia ada hal yang bisa dilakukan gitu di pinggir, di sisi Betul, wingernya United gitu kan. betul, betul, Nah, betul. Anton ini aku nggak tahu apakah seorang Erik ten Hag itu pernah kasih tunjuk klip-klip pemain bagaimana winger konvensional itu yang seharusnya dilakukan gitu kan. Hmm. Pergerakan itu dilakukan yang memang direct ke arah depan, bukan yang Mm-mm. Tinggal. statis. Ah, 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 bikin ah. lingkaran di situ. Gimana ceritanya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari zamannya Sir Alex lah, Hmm. United itu selalu atau DNA-nya itu terbentuk dengan formasi 4-4-2. Mm-mm. Dua fullback itu pasti punya agresivitas juga ke belakang, depan belakang gitu kan. Kemudian Mm-mm. punya dua winger yang dengan spesialis masing-masing. Ryan Giggs dengan kecepatannya, David Beckham dengan set piece-nya. Mm-mm. Setelah kepergiannya Ronaldo Nani, itu udah nggak ada lagi tuh, Ya. ya kan? Mm-mm. Sekarang pun udah nggak ada nih. Aku dulu malah mikirnya Anthony ini punya spesialis set piece malah, minimal Mm. corner kick lah, gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Karena itu untuk menutupi kekurangan dari postur tubuhnya yang memang pendek, nggak bisa diharapkan di Bahkan kotak bahkan penalti gitu corner kan? kick pun enggak. Iya, dia nggak ngambil set piece pun enggak gitu kan? Mm. Fred itu pada saat pemberitaan mau dibeli United itu, klip yang paling banyak itu dia klip tenang bebas tuh. Di Pas United di nggak United pernah nggak tendangan dong. bebas. Iya, iya. Iya kan? Nah, praktis yang memang akhirnya ada sedikit cahaya terang itu pada saat Erikson masuk nih. Dia bisa Mm-mm. gantian akhirnya dengan Bruno Fernandes gitu, ngambil set piece Set taker piece, gitu iya. kan. Mm-mm. Nah, eh, Arsenal itu sekarang yang di musim ini dia mulai mulai progresnya kelihatan itu, Mm. eh, DNA-nya Arsenal yang kayak dulu kita tahu, permainan cantik gitu kan. eh Punya pemain muda, kemudian kecepatan tinggi. Mm. United kayaknya memang harus dikembalikan kayak yang tipikal dulu gitu, yang memang Factory di reset ya. masing-masing posisi, Harus factory reset. iya, Mm. hmm, masing-masing posisi itu harus ada spesialisnya gitu. Mm. Ya, Nicky Butt walaupun selalu ada di bawah bayang-bayangnya Roy Keane, Paul Paul Scholes, Scholes. tapi jelas dia role-nya gitu kan. Iya, 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 iya. Phil Neville pun misalnya yang selalu dibayang-bayang sama saudaranya, jelas kok role-nya gitu. Jadi Mm. Mm. yang sekarang ini ada satu pemain kayak McTominay lah. Kita lihat kalau dua pertandingan aja dia nggak dijadikan starter, moodnya itu kayak nggak niat main gitu kan. Padahal kita tahunya itu dulu dia pada saat diorbitkan sama Jose. Mourinho, Mm. eh, dia menjadi salah satu monster di lini tengah lah misalnya, karena punya postur dan dari karismanya yang anu lah di lapangan gitu. Mm. Fred kayak gitu juga. Eh, Mm. Tiba-tiba mau minta kejelasan kira-kira porsi mainnya musim depan bakalan banyak apa enggak? Gaya mainnya aja kayak gitu kan? Kontrol bola nggak jelas. Nah, jadi aku nggak tahu Erik ten Hag, cuman memang
karena ini memang masih dilatih Erik ten Hag, memang dia punya satu blueprint nanti di musim depan. Salah satu tandanya itu adalah proses transfer sih. Iya. Kalau misalnya dia masih menggunakan pemain yang sekarang ini, dari nama-nama yang kamu bilang tadi keluar itu, ya, ya wassalam lah. Hmm. Karena memang walaupun dibilang kan seorang pelatih kalau punya sistem, siapapun pemainnya bakalan jalan tuh gitu kan. Ya kondisi di United itu memang beda tuh. Belum punya sistem, belum punya pemain yang bisa menjalankan sistem. Gimana misalnya sistemnya Erik ten Hag nggak bisa jalan kalau misalnya pemainnya pun nggak bisa senurut seperti yang Pep rasakan di City gitu. Dan belum Jadi harus belum didukung punya juga. ini. Iya, dan belum punya pemilik yang jelas, sistem gak jelas, pemain gak jelas, pemilik gak jelas. Lengkaplah sudah itu klub. Nah, satu lagi tuh, belakang, tengah sudah, depan. Mm-mm. Itu kan United nggak ada tuh depannya. Mau sampai kapan Mm-mm. Marcus Rashford jadi nomor 10, nomor 9 gitu. Ya mungkin kalau misalnya memang Ten Hag atau misalnya squadnya United nggak ada lagi gambaran, bisa jalan-jalan ke Perancis lah. Kayaknya banyak kok striker Perancis di sana yang bisa dibeli lebih murah gitu kan. Striker-striker kulit hitam gitu yang yang Iya. Marcus kayak Thuram misalnya. iya di Jerman juga bisa banyak kan. Jadi Iya, iya. tim lain itu tim lain itu selalu kayak misalnya Brighton lah. Brighton itu berani loh kasih keluar dana lumayan besar untuk beli seorang si Ma- apa ya yang dari Watford, Joao Pedro, 34 juta hmm, euro. hmm, Orang Brighton loh, hmm. sekelas tim Sekelas Brighton, Brighton. eh, dia bisa menyelesaikan proses transfernya bahkan sebelum eh, musim kemarin berakhir itu sudah ada kesepakatan personal agree kan. Nah, Hmm, eh, dengan nama besar United ini dan ada seorang sosok Erik ten Hag yang punya yang dikenal punya skema gitu, hmm, setidaknya ada pemain yang dibawa minimal untuk kasih kompetisi ke seorang Marcus Rashford gitu. hmm. Marcus Rashford kemarin memang sepanjang musim dia hanya momentum pasca Piala Dunia aja kan. Iya, Setelah itu ya loyo lagi kan. iya, habis Bingung bensin. juga. Hmm, Hmm. Anthony Martial nggak tahu memang Ten Hag itu di musim ini kan dia berusaha, kayaknya dia berusaha banget itu untuk memuji kan iya, Anthony iya. Martial gitu. Dibilang Heeh. kalau pemain ini fit, dia Iya. akan menjadi pemain yang bisa keeping bola dan bisa Hmm, melewati satu dua pemain gitu kan. hmm. Akan menjadi pemain penting bagi kami. Itu kayaknya bagian dari Marketing. motivasional ini aja gitu. Gimana supaya pemain ini pada saat dia diturunkan bisa memberikan kontribusi gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Nah, yang paling realistis sekarang ini, kalau misalnya memang United sudah nggak ada lagi geliat transfer, minimal dari akademi lah, misalnya Hmm, diorbitkan lagi gitu. Tapi sejauh ini kita udah jarang mendengar ada kabar seorang pemain akademi yang bisa dipromosikan ke tim hmm. utama gitu kan. Iya, iya. Nah, dan hal yang jarang juga sekarang kita dengar ada pemain utama dalam tanda kutip ada hukumannya dimainkan di tim reserve gitu kan. Dulu Hmm. tuh sering banget kita dengar Dulu tuh sering, zamannya iya. Sir Alex gitu. Mm-mm. Sekarang malah kayaknya serba salah tuh Erik ten Hag kayaknya. Iya. Aku kemarin lihat MU itu ngontrak siapa gitu untuk main di tim reserve. Pemain tua, siapa namanya tuh? Hmm. Aku lupa, ada pemain dia Tom main Hiddleston. Tom Hanks. Ah. Aku kaget tuh lihat. Bentar Ya, lagi nanti Livermore juga di di hire tuh. Jack Livermore. Nggak sekalian Benoit Soekoto. Iya.
Aduh. Aduh. Oke lah, kayaknya karena kayaknya tanda tanya besarnya United ini nanti nomor 9-nya siapa gitu yang dibeli Ya. striker gitu, ada atau enggak. Oke.